Halo, selamat datang di video saya. Seperti janji saya akan membahas mesin pencari jurnal ilmiah yang lain sebagai alternatif dari beberapa mesin pencari yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya kita bahas Get the Research. Hari ini kita bahas ScienceGate. Di video habis ini saya akan membahas Dimension.ai. Jadi ada banyak pilihan AI tools yang bisa membantu kita ketika kita sedang mencari jurnal ilmiah. Ada plus, ada minus, ada fitur yang menarik, ada fitur yang kurang mendukung. Teman-teman silakan explore, cari tahu mana yang cocok, mana yang pas dengan karakter, jenis karakter apa ya, karakter peneliti gitu ya, yang cocok dengan teman-teman dan silakan digunakan. Yang penting kan sebenarnya AI tools ini mendukung penelitian kita. Mana yang mendukung, teman-teman silakan cari tahu. Tapi yang jelas bagi saya menarik jika kita punya banyak pilihan, sehingga kita tinggal milih mana yang pas, mana yang kurang pas, mana yang sekiranya benar-benar bisa mendukung penelitian saya. Dan hari ini saya mau ngomong tentang ScienceGate, gitu ya. So, let's go. Teman-teman silakan buka websitenya di sciencegate.app. Nah, teman-teman akan disuguhkan halaman pertama ini. Dan menariknya ScienceGate itu tagline-nya heboh gitu ya. Tagline-nya itu bombastis. Staying up to date with the most recent literature gitu. Jadi ngomong tentang literatur yang paling baru gitu. Apa iya toh? Kok iso gitu. Nah, kita lihat. Seperti biasa, seperti layaknya mesin pencari yang lain, selalu ada tempat untuk mencarinya gitu ya. Teman-teman bisa mulai dengan judulnya, dengan abstrak, dengan DOI gitu. Tapi seperti biasa, saya akan mulai dengan pencarian kata kunci flip classroom. Nanti akan kita lihat ScienceGate itu menyediakan fitur apa saja toh di layanan pencarian jurnal ilmiahnya, dan semoga bisa menambah khasanah kita tentang AI tools yang bisa membantu kita untuk mencari jurnal ilmiah. Sudah kata kuncinya? Kita klik search. Yang menarik, nah kita ngomong nih, yang menarik di ScienceGate ini, dia sudah punya banyak filter, dan filternya itu juga detail. Mau tahun berapa gitu. Dia kayak bagi saya itu kayak nantang nih loh. Risa, kamu mau paper tahun berapa? 2022. Ada nih 42. Ada 42 paper yang saya temukan gitu ya. Yang ngomong tentang flip classroom gitu. Dia bisa bilang gitu. 2021 937 dan seterusnya gitu. Yang berkaitan atau ngomong tentang flip classroom. Teman-teman juga punya banyak filter. Nanti teman-teman juga bisa explore. Yang jelas, kita lihat hasil pencariannya. Menarik karena ada informasi DOI, ada informasi gembok terbuka warna hijau yang artinya open access, dan kita bisa download teksnya, ada abstrak, dan ada keywords. Komplit bukan? Bukan. Pilihan lain. ScienceGate.app. Jadi kalau teman-teman stuck dengan satu mesin pencarian, bosen, cari dengan mesin pencarian yang lain. Bisa kok dieksplor ya. Fitur yang lain adalah teman-teman punya ini citation gitu ya. Ada satu apa namanya? Ada satu yang sudah mensitasi. Nah, model gitu. Kalau teman-teman klik, dia akan diarahkan ke eh, website yang lain gitu. Sayangnya website ini mau saya bahas sebenarnya di video berikutnya, Dimension.ai. Jadi mereka sebenarnya saling terkait. Tapi kita akan bahas sendiri saja di video berikutnya ya. Oke, teman-teman bisa download full text. Ingat, yang bisa di-download itu yang open access ya, open access. Teman-teman bisa add to library, tapi biasanya kalau menggunakan library-nya teman-teman harus sign in dulu ya. Harus menggunakan reference manager supaya bisa di save. Di site, di share, atau di view via publisher di mana jurnal ini terbit. Gitu, kira-kira.
Kalau tidak ada logo gembok hijau terbuka, saya pastikan itu tidak mungkin open access. Jadi tidak bisa di-download ya. Tapi teman-teman bisa akses lewat lewat apa namanya? Lewat akses dari universitas atau akses dari perpustakaan tempat teman-teman mengajar atau belajar. Ya. Seperti biasa kita lihat ya, gembok warna hijau, open access, DOI, ada nama jurnalnya, ada abstrak, ada keywords, komplit, komplit. Menyenangkannya di sana, menyenangkannya di sana. Selain ada citation, teman-teman juga punya M-score. Kalau teman-teman klik, nanti akan diarahkan ke informasi yang berkaitan dengan altmetricnya gitu, altmetricnya. Oh, menarik bukan? Bukan. Jadi ini adalah website gitu, mesin pencari yang terkoneksi dengan banyak website yang lain gitu ya. Bisa ke dimension.ai, ada ke altmetric juga. Jadi ada banyak informasi yang bisa kita cari tahu tentang jurnal yang sedang kita cari. Kalau kita ngomong ini, jenis-jenis mesin pencari seperti ScienceGate ini, kalau kita kembali ke Google Scholar, itu seperti seperti ketinggalan gitu Google Scholar-nya gitu. Jadi kayaknya kok ada banyak mesin pencari yang menyediakan banyak info ya. Di Semantic Scholar infonya juga tambahannya gitu banyak. Di ScienceGate filternya juga banyak. Di mesin pencari yang lain ternyata juga banyak banyak informasi-informasi tambahan yang disediakan berkaitan dengan jurnal ilmiah yang kita cari. Maka keputusannya ada di teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi ada banyak alasan kenapa teman-teman nanti memilih gitu ya Science Gate ini atau salah satu dari mesin pencari yang di video-video sebelumnya sudah saya bahas gitu ya. Yang jelas memang cara untuk mencari tahu apakah ini baik gitu ya untuk saya atau tidak memang harus dicoba. Ya dieksplor sendiri, dirasakan sendiri. Kira-kira cocok nggak ya, enak nggak ya untuk gaya gaya saya gitu meneliti. Kalau tidak, ya berarti mungkin bukan ini, bukan ScienceGate misalkan, tapi mesin pencari yang lain. Um, Satu fitur lagi yang disediakan oleh ScienceGate itu adalah results visualization. Jadi selain hasilnya ada di sebelah kanan ini. Kita klik, akan ada pilihan informasi untuk visualizing apa namanya results-nya. Teman-teman silakan cek sendiri, silakan silakan lihat gitu ya mana yang cocok gitu. Ada banyak fitur kan? ScienceGate ternyata ScienceGate punya banyak fitur nih dibandingkan dengan mesin-mesin pencari yang lain gitu. Yang jelas sih kalau kalau kita lihat uh, yang menarik gitu, yang unggul gitu dari ScienceGate adalah fitur filternya. Kalau kita klik full text itu ada pilihan mau nyari yang subscription based atau yang open access saja. Kalau klik yang open access gitu, dia hanya mencari yang open access saja dan bisa kita download. Gitu. Jadi fitur-fitur tambahan seperti ini, filter-filter tambahan seperti ini itu yang membuat dinamika pencarian jurnal ilmiah yang kita lakukan itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Selain full text, teman-teman juga punya beberapa jenis filter yang lain ya. Ada authors, ada keywords, ada sources, ada publisher, ada type, ada apa lagi ya? Oh udah, berhenti di type. Punya banyak, sehingga bisa memang membuat pencarian teman-teman itu lebih spesifik gitu. Aku mau ngomong ini, di sini dengan ini gitu. Yang menarik sebenarnya teman-teman silakan coba dulu dan kemudian bandingkan ketika teman-teman menggunakan Google Scholar gitu. Rasanya gitu ya, rasanya sekali lagi situs-situs bermesin AI seperti ini tuh akan lebih banyak membantu. Tapi sekali lagi Google Scholar juga jangan ditinggalkan gitu. Kalau sekali-kali mau ngecek boleh. Ya cross checking bahasanya, cross checking. Jadi sudah kita temukan
jurnalnya, tetapi kita ngecek di Google Scholar nih, apakah memang beneran ada PDF-nya atau tidak. Gitu. Boleh juga. Hari ini videonya pendek, karena hanya promosi mesin pencari. Video sebelumnya kita bahas getresearch.org, kalau nggak salah ya. Hari ini kita ngomong tentang sciencegate.app. Video berikutnya, kita akan masih ngomong tentang satu mesin pencari yang lain. Namanya dimensions.ai. Semoga menambah hasanah pengetahuan teman-teman tentang mesin pencari jurnal ilmiah yang harapannya bisa membantu teman-teman dalam penelitian teman-teman sekalian. That's the end of the video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.